persidangan atas nama terdakwa Pak Ijo kembali dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pak Ijo, saya tadi siapa? Di sini yang kami membacakan yang pokok-pokoknya saja. Duplik atas replik jaksa penuntut umum tertanggal 29/2024. Dengan ini terdakwa Pak Ijo Riswandi ingin mengajukan duplik atas adanya replik dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Pak Ijo Riswandi tetap pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi dan nota pembelaan yang telah dibacakan sebelumnya, serta menyangkal dan atau menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya dan juga repliknya. Bahwa kami menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan di dalam tanggapan atau replik jaksa penuntut umum, di mana menurut hemat kami dalil-dalil tersebut tidak mengikuti pada aturan-aturan baru yang berlaku di bidang kehutanan saat ini. Perlu majelis hakim ketahui jika adanya program keterlanjuran adalah di latar belakangi banyaknya persoalan di bidang kehutanan yang belum mendapatkan kepastian hukum secara administrasi, di mana masih banyaknya kawasan hutan yang tersebar di seluruh Indonesia masih sebatas penunjukan, sehingga dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berikut aturan-aturan pelaksananya adalah bertujuan agar kawasan hutan yang tersebar di seluruh Indonesia mendapatkan suatu kepastian dan segera dikukuhkan. Dengan dikeluarkannya SK penetapan tentang kawasan hutan, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja adalah selain sebagai bentuk pengampunan kepada siapa saja yang telah terlanjur menguasai kawasan hutan, akan tetapi tindakan pendataan sebagai verifikasi data di bidang kehutanan adalah sebagai bentuk upaya bagi pemerintah agar mudah untuk segera melakukan pengukuhan agar terhindar dari anggaran biaya yang tidak sedikit. Bahwa faktanya seluruh kawasan hutan yang berada di Provinsi Riau baru memasuki proses penunjukan dan bukan penetapan dari pemerintah, sehingga kawasan hutan Provinsi Riau tersebut belum mendapatkan suatu kepastian secara hukumnya, sehingga dapat menjerat setiap orang secara pidananya. Bahwa kami menolak dengan tegas terkait pendapat jaksa penuntut umum tentang pengurusan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam repliknya, oleh karena pengurusan perizinan baru dapat bisa diberikan kepada siapa saja yang ingin melakukan penguasaan kawasan hutan yang masih bersifat penunjukan jika sudah ada surat keputusan penetapan kawasan hutan dari pemerintah pusat. Dalam menetapkan seseorang tersangka tindak pidana kehutanan, maka harus ada alat bukti minimal 2 orang saksi yang bersesuaian yang dapat menjelaskan bahwa pelaku sudah mengetahui lokasi itu adalah kawasan hutan. Bukti kedua adalah surat yang terbagi atas 2, yaitu tentang izin berusaha dan penetapan kawasan hutan yang dapat menjelaskan bahwa hutan atau lokasi tersebut adalah kawasan hutan. Bukti petunjuk tidak dapat digunakan sebagai alat bukti bagi jaksa penuntut umum dalam menetapkan seorang terdakwa. Bahwa kami menganggap jika jaksa penuntut umum juga telah mengamini seluruh dalil-dalil pada nota pembelaan dari terdakwa Pak Ijo Riswandi terkait adanya pembahasan tentang belum adanya SK tentang penetapan atau pengukuhan kawasan hutan. Hal mana dapat dilihat jika di dalam replik jaksa penuntut umum tidak ada satupun dalil yang membantah tentang hal tersebut. Bahwa proses permohonan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan seluruh anggota kelompok tani yang diketuai oleh terdakwa adalah merupakan suatu bentuk sikap dalam mematuhi dan mengikuti arahan dari pemerintah. Pentingnya penerapan azas ultimum remedium dalam konteks keterlanjuran adalah dikarenakan agar hak-hak setiap individu yang juga sepatutnya dilindungi oleh undang-undang dapat tetap dipertahankan dan dapat sejalan dengan hak negara, sehingga pemberian sanksi pidana baru dapat diterapkan setelah selesainya verifikasi data dan juga dikeluarkannya sanksi administrasi dan dikeluarkannya surat penghentian kegiatan secara tertulis. Kami sebagai penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili: 1. Menyatakan bahwa menolak tuntutan dan juga replik dari jaksa penuntut umum untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat tuntutan dan juga replik dari jaksa penuntut umum batal demi hukum atau dinyatakan batal atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan atau tuntutan tersebut tidak dapat diterima. 3. Menyatakan Pak Ijo Riswandi tidak dapat dipersalahkan dan dihukum berdasarkan atas surat tuntutan dan repliknya tersebut. 4. Membebaskan Pak Ijo Riswandi dari seluruh tuntutan hukum atau setidak-tidaknya berdasarkan pasal 191 ayat 2 KUHP untuk melepaskan Pak Ijo Riswandi dari seluruh tuntutan hukum. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah replik yang kami bacakan. Hormat kami dari kuasa hukum terdakwa Pak Ijo Riswandi, Bengkalis 5 Juni 2024. Dengan diterimanya duplik ini, maka rangkaian selesai. Kita lanjutkan nanti dengan pengucapan putusan. Baik tuntutan, replik, duplik juga akan kita pertimbangkan dan hari Rabu tanggal
tanggal 19. Ini informasi aja minggu depan katanya kalian tunggu datang, jadi hari minggu depan tidak mungkin untuk sidang. Jadi kita tunda aja 2 minggu ke hari Rabu tanggal 19 Juni berarti. Sebelum sidangnya ditutup, ada lagi yang disampaikan? Siap. Tidak ada yang Cukup ya? Kalau cukup, terdakwa tetap kooperatif, sudah tidak ditahan. Kalau tidak bisa mendengar panggilannya sah, jadi sudah hadir lagi tanpa perlu kampanye. Dengan demikian sidang hari ini dinyatakan selesai ya. Terima kasih. Atas nama terdakwa Nofrianto kembali dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Saudara Nofrianto sehat hari ini siap sidang. Sudah mengambil hasil yang awal memberi untuk tanggapan terdakwa dari tanggapan penuntut umum. Sudah siap. Silakan Mas. Terima kasih. Ada pokoknya. Perihal bukti atas replik jaksa penuntut umum dalam perkara pidana nomor 7/2023 PN BLS. Perkenankan kami tim penasihat hukum pada kantor hukuman Vincent Partners menyampaikan duplik atas replik jaksa penuntut umum atas nama terdakwa Nofrianto alias Bombe, lahir di Tanjung Priok, umur 45 tahun, tanggal 24 April 1978, laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Buddha, dan wira swasta. Yang mulia majelis hakim, jaksa penuntut umum yang kami hormati, si persidangan yang terhormat. Kami berterima kasih untuk komitmen yang mulia majelis hakim dan saudara penuntut umum selama persidangan. Di tengah banyaknya perkara yang harus diperiksa, kami mohon agar yang mulia majelis hakim memeriksa perkara ini dengan tetap menjunjung tinggi atas praduga tak bersalah. Kami yakin dilandasi oleh semangat kita bersama, yang mulia majelis hakim, saudara jaksa penuntut umum, dan kami selaku penasihat hukum terdakwa untuk menjalankan proses persidangan atas nama terdakwa berdasarkan prinsip-prinsip peradilan yang bersih, jujur, fair, demi tegaknya hukum dan keadilan. Saudara penuntut umum yang kami hormati, sehubungan dengan surat replik yang telah disampaikan di sidang pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 yang berisi ketidaksepahaman atas saudara atas nota pembelaan kami, maka kami juga menyampaikan ketidaksepahaman dan kekeliruan saudara jaksa penuntut umum dalam menanggapi pledoi yang kami sampaikan. Tanggapan kami sebagai tim penasihat hukum terdakwa atas replik jaksa sebagai berikut, bahwa jaksa penuntut umum hanya menanggapi 3 poin pembelaan atau pledoi dari terdakwa dalam repliknya, yaitu pertama tentang terdakwa adalah pemodal bukan pemilik lahan. 2. Saudara Muhammad Yusuf selaku pemilik lahan telah mengikuti pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja. 3. Tentang alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penanaman sawit di lahan Muhammad Yusuf adalah milik Muhammad Yusuf. Berdasarkan 3 poin tersebut di atas, yang menjadi pokok keberatan jaksa atas pembelaan atau pledoi dari kami tim penasihat hukum dapat kami tanggapi sebagai berikut. Pertama, tanggapan tim penasihat hukum atas replik jaksa tentang terdakwa adalah pemilik modal bukan pemilik lahan, bahwa setelah membaca dan memahami replik jaksa penuntut umum, ternyata benar terdakwa hanyalah pemodal bukan pemilik lahan yang diakui secara tidak langsung oleh jaksa penuntut umum dalam repliknya yang menyatakan, dalam tanda petik, kemudian Muhammad Yusuf menawarkan kepada terdakwa untuk mengajukan permohonan ikhlas mengeluarkan suatu lahan di area yang tadinya merupakan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan, dan atas tawaran itu terdakwa bersedia membiayai pengurusan ikhlas itu. Pernyataan jaksa penuntut umum tersebut sesuai dengan bukti yang diajukan
oleh terdakwa, yaitu bukti T2 berupa surat perjanjian kerjasama tanggal 5 bulan 6 2018 antara terdakwa Muhammad Yusuf dengan terdakwa Noprianto yang membuktikan bahwa antara terdakwa Noprianto dengan Muhammad Yusuf selaku pemilik lahan telah melakukan perjanjian kerjasama, di mana terdakwa sebagai pemodal dan Muhammad Yusuf sebagai pemilik lahan. Kemudian terbukti Muhammad Yusuf selaku pemilik lahan dan terdakwa hanyalah pemodal adalah berdasarkan fakta terbitnya surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK 1156 garing Men LHK garing Sekjen garing Kum garing 11 garing 2023 tentang data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan tahap ke-18, di mana dalam SK tersebut terdapat nomor urut 104 tertulis atas nama Muhammad Yusuf dan kawan-kawan, yang artinya pemilik lahan tersebut adalah Muhammad Yusuf dan saudara Muhammad Yusuf telah mengikuti pasal 110B tentang Cipta Kerja tentang keterlanjuran, sehingga pidana menjadi gugur dan tidak dapat dilakukan penuntutan atas saudara Muhammad Yusuf maupun terdakwa. 2. Tanggapan tim penasihat hukum atas replik jaksa tentang Muhammad Yusuf selaku pemilik lahan telah mengikuti pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja dan telah mendapatkan surat keputusan Menteri bahwa terdakwa menolak semua dalil jaksa penuntut umum baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan maupun di dalam replik, karena jaksa penuntut umum dalam mendakwa hanya memilih aturan pasal yang memberatkan terdakwa, juga saudara Muhammad Yusuf, dan pasal yang didakwa bersifat umum yang telah dikesampingkan oleh aturan khusus yang mengatur pasal tersebut, yaitu berlaku asas lex specialis derogat lex generalis, di mana dakwaan jaksa penuntut umum menggunakan pasal 37 junto pasal 17 ayat 2 huruf A junto pasal 92 huruf 1 ayat 1 huruf A peraturan pengganti undang-undang RI atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah pasal yang bersifat umum yang telah dikesampingkan pasal yang bersifat khusus, yaitu pasal 110A dan 110B Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Bahwa pasal 110A dan pasal 110B merupakan program pemerintah dalam memberikan amnesti atau pengampunan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perkebunan di kawasan hutan. Adapun program tersebut dikenal dengan istilah keterlanjuran. Kekhususan keterlanjuran ini diberikan oleh pemerintah dengan memberikan tenggang waktu untuk memenuhi persyaratan pengurusan perizinan paling lambat 2 November 2023 berdasarkan bunyi pasal 110A ayat 1 Perpu Cipta Kerja dan batas waktu pengampunan kegiatan perkebunan oleh setiap orang tanpa memiliki perizinan berusaha dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 hanya dikenai sanksi administratif berdasarkan pasal 110B ayat 1 Perpu Cipta Kerja. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 110A dan 110B tersebut, seharusnya terhadap Muhammad Yusuf dan atau terdakwa Noprianto alias Bonde diterapkan pasal 110B mengingat tempus delicti dalam perkara ini berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum yang berbunyi pada sekira awal tahun 2018 bahwa pada sekira bulan Juli 2018 terdakwa mulai titik-titik dan seterusnya. Maka terhadap terdakwa Muhammad Yusuf yang disidangkan secara terpisah telah diterapkan pasal 110B Perpu Cipta Kerja yang dikenal dengan keterlanjuran. Bahwa berdasarkan asas hukum lex specialis derogat lex generalis yang artinya peraturan yang lebih khusus menyampingkan peraturan yang umum, maka penerapan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap
terdakwa Muhammad Yusuf maupun terdakwa Noprianto alias Bombeng telah keliru. Bahwa selanjutnya ketentuan hukum yang didakwa terhadap jaksa yang didakwa oleh penuntut umum terhadap terdakwa telah mengalami perubahan dan dirubah dengan ketentuan hukum yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sehingga berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUHP yang berbunyi, bila mana ada perubahan di dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Maka penerapan ketentuan hukum yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dan juga terhadap Muhammad Yusuf telah keliru dan salah, yang mana seharusnya terdakwa dan Muhammad Yusuf diterapkan ketentuan hukum yang menguntungkan terdakwa, yaitu pasal 110B Perpu Cipta Kerja yang dikenal dengan keterlanjuran. Selanjutnya yang terakhir, tanggapan tim penasihat hukum atas replik jaksa penuntut umum tentang alat berat yang digunakan untuk kegiatan penanaman sawit, bahwa terbukti dan tidak terbantahkan berdasarkan fakta persidangan adanya bukti surat keterangan pelepasan hak atas 3 unit alat berat, yakni 1 alat unit eskavator Komatsu tanggal 28 Mei 2021 dan 1 lagi unit eskavator Hitachi tanggal 25 Juni 2022 serta 1 unit eskavator Hitachi 28 Mei 2022 yang membuktikan bahwa alat berat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan perkebunan sawit di area terdakwa adalah milik Muhammad Yusuf yang diperoleh dari terdakwa melalui surat pelepasan hak, sehingga unsur terdakwa membawa alat berat di dalam pidana kehutanan tidak terbukti. Bahwa kemudian terbukti dan tidak terbantahkan berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa 3 alat berat tersebut adalah milik Muhammad Yusuf berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bengkalis nomor 24/B/LH/2024/PN/PLS tertanggal 19 Maret 2024 dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Yusuf alias Usuf, sehingga unsur terdakwa membawa alat berat di dalam pidana kehutanan tidak terbukti. Kesimpulan dan permohonan. Berdasarkan uraian di atas, maka kami berkesimpulan terdakwa Noprianto alias Bombeng tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan atau turut serta melakukan yang dengan sengaja membawa alat berat dan atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 17 ayat 2 huruf A undang-undang ini. Permohonan. Yang mulia Majelis Hakim Penuntut Umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang mulia. Berdasarkan uraian di atas dan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, maka kami tim penasihat hukum terdakwa tetap pada nota pembelaan kami sebelumnya dan kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Memeriksa secara cermat bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang mulia ini. 2. Menerima nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa. 3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam tuntutan jaksa penuntut umum. 4. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan hukum, atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik ini kami sampaikan demi terwujudnya kebenaran dan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Atas perhatian yang mulia majelis hakim dan jaksa penuntut umum, kami ucapkan terima kasih. Pertanda Noprianto kuasanya, penasihat hukumnya Dr. Andes SHMH dan JKSH ditandatangani. Terima kasih mulia.
saudara tadi, maka seluruh rangkaian pemeriksaan kita lakukan. Saya maka tidak untuk mencapai putusan yang akan diucapkan di 2 minggu lagi di hari Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Sebagaimana saya katakan tadi, minggu depan Kajati mau datang menjadi jasanya posisi yang untuk minggu. Ya, sebelum sidang itu ada yang bisa disampaikan semua? Cukup. Kalau cukup, saudara Franco saudara tidak ditahan, tetap kooperatif, penundaan sama dan panggilan yang sah, jadi saudara hadir lagi tanpa perlu. Dengan demikian sidang hari ini dinyatakan selesai.